Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di video kali ini saya ingin membuat video lanjutan tentang tanya jawab hasil Zoom training ya, hasil Zoom training oleh konsultan PT Best Corporation Syariah, yaitu Bapak Wawan Rusman, yang pemaparannya yaitu tentang agen hayati atau EPP ataupun Eco Flame Protector. Nah, baik, kita langsung saja lihat video tanya jawabnya. Pohon apa, kemudian intinya bahwa apa yang diceritakan dalam Al-Quran yang disebut dengan mata lakum wali anamikum dalam surat Abasa itu, bahwa pertanian itu jika ingin betul-betul menghasilkan hasil yang melimpah ruah, itu harus diintegritas atau diintegrasi dengan peternakan. Makanya ayatnya mata lakum wali anamikum, supaya kamu dan binatang ternakmu senang. Nah, ini ayat-ayat tentang pertanian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan full pertanian organik, maka penyuplai nutrisi organik untuk setiap tanaman, yaitu tadi raw material yang berasal dari bahan organik, yaitu salah satunya adalah pupuk kandang. Nah, ini di buku. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah materi ini sudah saya sampaikan ya. Ada waktu sekitar 35 menit ke depan ya. Jadi supaya tertib, jangan mengambil hak suara ya. Supaya tertib, yang penting intinya menyimak saja. Menyimak dulu. Nanti kalau ada waktu untuk bertanya, saya berikan waktu untuk bertanya. Nah, ini pertama, 3 orang pertama boleh angkat tangan supaya tetap itunya dimatikan ya. Boleh Pak Warnia yang pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Yang tadi siapa yang tadi bertanya? Ya. Nah, boleh Pak Azwar Rambe. Yang pertama Pak Warnia, Pak Azwar Rambe. Ya, Pak. Siapa lagi yang mau? Ntar dulu. Cukup angkat tangan saja ya, cukup angkat tangan saja. Pak Warnia, Pak Azwar Rambe, kemudian cukup angkat tangan saja. Ada lagi mau angkat tangan? Oh ya, Pak Warnia, Pak Azwar Rambe, siapa lagi? Ya udah 2 orang dulu. Ya, 2 orang dulu ya. Pertama Pak Warnia ini ya, pertama Pak Warnia, nanti yang kedua Pak Azwar Rambe. Jadi silahkan apa yang mau ditanyakan. Oh, mohon maaf, bukan ini ya. Pak Warnia, mana tadi Pak Warnia? Tunggu bentar ya. Ya, Pak Warnia silakan. Mau bertanya apa, Pak? Yang di-unmute dulu ini ya, Pak. Silakan. Jadi kalau tidak ada admin itu pecah ini. Apa namanya? Konsentrasi. Ya, silakan. Ya, ditunggu yang lain ya. Kita 2 orang dulu. Ini di-unmute dulu. Gimana, Wak? Pak Warnia itu di-unmute dulu, Pak. Tunggu dulu bentar. Ya, silakan di-unmute. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan, singkat, padat, dan jelas saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Pak, Ya, saya kan pakai itu di tanaman anggur. Di tanaman anggur itu bisa dibareng sama itu nggak dibarengin sama base farming, ya, pakai pakai EVP-nya. ya, itu saja Pak. Iya, Baik. Ya, jadi alhamdulillah di mitra kita ada praktisi anggur. Nah, beliau bisa menjadi rujukan dan bisa menjadi iya, rujukan namanya Pak Ridwan di Tasik. Tahu beliau ada atau tidak? Kalau kemarin nggak ada, terlambat katanya. iya. Nah ini Itu rekan saya. Bapak belajar aja dari sana Pak. Secara Iya, prinsip iya, aplikasi perawatan anggur. Ya, jadi anggur ini adalah tanaman endemik daerah Eropa. iya, iya, Ini sejarahnya bisa masuk ke Indonesia pertama orang-orang Belanda masuk ke daerah Probolinggo, makanya terkenal di situ ada anggur Probolinggo yang hitam-hitam itu ya. Kemudian sekarang introduksi anggur dari berbagai negara sudah masuk, dari Rusia, kemudian jenis-jenis yang memang anggur jenis table ya untuk anggur meja dan lain-lain banyak. iya, Tapi iya, secara prinsip ketika kita merawat anggur dan batang itu belum nyampe satu telunjuk besarnya, itu tidak bisa dibuahkan dulu Pak. Biarkan fase vegetatif saja dulu. Nah nanti kita pun sama-sama belajar untuk pruning batang-batang yang tidak diperlukan, karena anggur ini bisa keluar dompolan bunga itu adanya di batang sekunder yang dipangkas kemudian muncul tersier. iya, Nah, ataupun batang sekunder ada beberapa juga yang bisa menghasilkan dompolan. Tapi inti iya, aplikasinya saya sarankan yang menggunakan SOP based farming. Pertama, EPP dan fotosintesa ini rutin setiap 2 pekan sekali pada daun. EPP-nya berapa? Simpelnya gini gampangnya karena memang misalkan tidak terlalu luas. 1 saset EPP dan 1/4 saset fotosintesa dalam 14 liter air. Itu gampangnya seperti itu Pak. Jadi iya, jangan iya, dilarutkan semua, jangan dilarutkan semua dalam iya, botol. Nah, ini salah satu pengaplikasian yang cara mudah. 1 saset iya, EPP, 1/4 atau 1/5 saset fotosintesa dan 14 liter air dalam tangki. Nah itu disemprotkan rutin jam fotosintesis, terutama terkena bagian bawah daun. Nah iya, kalau itu sudah rutin, kapan aplikasi BSR-nya? Nah di BSR ini bisa dicairkan. 1 saset dilarutkan di iya, dalam 20 liter air. Nah itu bisa diberikan bisa setengah liter per iya, pohon ataupun 1 liter tergantung umur tanaman. Nah kalau BSR ini menjadi fast release, berarti nanti aplikasinya 1 bulan sekali saja. Nah ini tidak iya, lama-lama. Kalau kita mau membuahkan, ya inilah kalau kita menanam anggur di bawah greenhouse itu bisa dibuahkan setiap di luar musim. Karena kan iya, hujan bisa dikendalikan ya iya, supaya tidak. Nah itu. Jadi SOP basisnya seperti itu Pak. Sudah iya, kenal dengan iya, Pak Ridwan? iya, udah, Pak. Ya, silakan diskusi dengan beliau. Beliau sudah bisa membuahkan di luar musim ya. Jadi kalau ketemu dengan praktisinya itu jauh lebih enak. Siap, Tapi siap, kalau dari Pak. saya hanya mengarahkan kepada bagaimana cara pengaplikasian saja. Oh iya, iya. Makasih, Pak. Cukup Pak Warni? Ya, Ya, cukup, tinggal di cukup. mana Tasik juga ini? Ya, di Tasik, siapa? Tasiknya mana Pak? Tasiknya Kawalu, Pak. Kalau Pak Ridwan, Bantar Gedang, Taman Sari. Oh iya. Sama saya orang tua orang Tasik juga Pak. Iya, iya. Salam kenal, Pak. Baik Nama saya. Pak. Iya. Oh ya. Baik Pak Warnia, sukses selalu di sana ya. Amin, amin, Pak. Berhasil Ya, siap. untuk komoditas anggur. Amin. Baik. Ya. Amin, amin. Kemudian Pak yang kedua tadi ya. Pak Azwarambe ya. Apa yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Nanti yang lainnya menunggu dulu ya. Nanti saya pilih lagi. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Di-unmute dulu Pak, di-unmute ininya. Nah ini sudah ada, silakan. Waalaikumsalam, silakan Pak. Kalau kita pakai air gambut dalam pengaplikasian eco farming original, bisa nggak Pak? Nah, jadi air gambut yang diaplikasikan sebagai pollution pot, berarti Untuk air, eco farming. ya air sebagai pelarut, mau eco farming, fotosintesa ataupun yang lainnya. Jadi air itu ya harus diendapkan dulu paling cepat 24 jam. Ya, harus diendapkan dulu, dibiarkan dulu misalkan di dalam drum
Nah itu biarkan nanti sampai ada yang mengendap. Nah paling cepat 24 jam. Lebih dari 24 jam jauh lebih bagus. Nah nanti logam-logam berat, kemudian asam organik dan lain-lain itu akan mengendap. Nah kita gunakan bagian atasnya. Itu bisa direkomendasikan untuk aplikasi penyemprotan. Kemudian biasakan harus punya alat pH air. Ya. Nah ini pH air yang saya rekomendasikan ini bisa digunakan untuk mengecek pH air gambut tadi ya. Kalau sudah di atas 5,5 atau 6, ya ini diklik saja on off-nya, nanti standby di 0,0. Nah ini bisa diaplikasikan langsung. Cek menggunakan alat pH air. Nah, maka harus lengkap ya peralatannya. Jadi jangan sampai begini Pak, Bapak mengaplikasikan eco farming dengan kondisi pH tidak dicek, ternyata pH-nya bersifat asam air gambut tersebut, maka tidak akan direspon oleh tanaman. Makanya harus punya alat pH air. Nah seperti itu Pak, di-unmute lagi Pak, supaya tadi tidak ada suara yang lain. Ini diklik lagi unmute. Pak, diklik lagi Pak Azwar Rambe. Nah ini diklik lagi. Nah udah. Iya Pak, makasih informasinya. Bapak untuk aplikasi apa Pak? Sawit atau untuk apa? Sawit Pak, yang di lahan gambut. Oh lahan gambut. Intinya Bapak kalau mau aplikasikan airnya agak kecoklatan itu. Oh ya, yang penting Bapak endapkan dulu paling cepat 24 jam. Lebih dari 24 jam jauh lebih bagus. Dan kalau bisa tadi kalau ada alat cek pH-nya dicek pH-nya Pak. Iya, pH berapa Pak bisa dipakai? Kalau untuk sawit 5,5 udah bisa Pak. Kalau yang 5,5 yang lain di 6,0. Nah, untuk aplikasi eco farming untuk komunitas sawit, saya sarankan 2 tub per bulan Pak, dalam 200 liter air. Nah itu dikocor 1,5 liter per bulan per pohon. Ya, dengan masih menggunakan NPK anorganik dari luar 1,5 kilogram per pohon. Kalau pengen berhasil seperti itu. Jadi hitungannya begini Pak, yang menggunakan SOP eco farming yang baik premium maupun original. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Ini belum tentu bulan Januari. Bulan 1 ini adalah bulan aplikasi. Ini ngomong itu nah anu ko, yang kota lalu nah yang ko, piring anu tak belum. Ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ini dibutuhkan masing-masing 2 tub per hektar. Lakukan dalam 200 liter air, nanti dosisnya 1,5 per pohon disiramkan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Jadi setiap bulan diaplikasikan. Kemudian masuk bulan kelima, nah boleh aplikasi NPK 1,5 kg saja Pak. Bulan ke-6 tidak ada aplikasi pemupukan, masuk bulan 7, 8, 9, 10 aplikasi lagi 2 tub per hektar atau 2 tub dalam 200 liter air, 1,5 liter per pohon. Bulan ke-7, 8, 9, 10, nah 11 NPK lagi 1,5 kg. Jadi dibutuhkan cuma 3 kg saja NPK-nya. Bulan 12 tidak aplikasi, masuk bulan 13 pengulangan seperti bulan pertama. Jadi seperti itu Pak, dibutuhkan cuma 16 tub saja per hektar. Ya. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Ya, ini kalau misalkan tidak ada admin seperti ini nih. Ya, jadi ya. Jadi 2 orang tadi alhamdulillah sudah bisa dipahami ya, termasuk Pak Jorambe tadi. Kemudian sekarang Dia kan dengan padan nah. Kepalaan melupu ya. Mika membawa pecasnya. Ya. Untuk yang lainnya, tolong gambar mic-nya di mute ya. Ya, jadi saya harus nyari dulu ini nih karena ada yang belum ada admin agak susah nih. Ya.
Mohon bersabar ya, karena saya tidak bisa tampil ini. Ya, sudah bisa lah. Ya, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Boleh 3 orang saya pilih. Boleh Ibu Suwanti, Pak Pendi, Siap. Eko Purwadi ya. Bu Suwanti, Pak Pendi, dan Pak Eko Purwadi ya. Jadi Bu Suwanti dulu silakan. Assalamualaikum, Yang lain selamat dulu ya. malam Pak Wawan. Salam, silakan Bu. Ini saya mau nanya, saya kan mau mengaplikasikan untuk tanaman padi dua tempat. Rencananya yang satu pakai EPP, penyemprotnya pakai EPP sama fotosintesa, yang satu pakai Eco Farming Premium. Ya. Terus? Nah itu misalnya yang Eco Farming Premium itu mau saya pakai dengan BSR, nggak apa-apa ya? Ya boleh, tapi tidak bersamaan Bu. Kalau Oh, yang iya. premium. Terus Ya. untuk yang yang EPP sama fotosintesa itu perlu didampingi dengan NPK apa enggak? Yang premium ini untuk memenuhi kebutuhan NPK idealnya bisa menggunakan BSR. Ya, bisa menggunakan BSR. Tetap pakai BSR enggak apa-apa. Tidak apa-apa, cuman waktunya berbeda Bu. Yang bisa dikombinasi premium ini adalah EPP saja. Jadi jadwal EPP. Misalnya Eco Farming Premium dengan fotosintesa terus nggak usah pakai NPK boleh nggak? Aplikasi Eco Farming Premium, terus sebelumnya yang boleh. 7 hari 25-50% boleh, silakan gunakan. Cuman kalau kita beli produk pendamping dari luar, ya sayang saja, lebih baik menggunakan produk yang ada di PT. Kecuali yang Eco Farming original yang menggunakan dari luar. BSR-nya. Kalau yang dari luar itu NPK-nya campurannya apa saja? Ya bisa NPK tunggal, nitrogen, fosfor, kalium dari urea, SP36 dan KCl. Nah Ibu di unmute lagi Bu. Tunggu bentar Bu ya, saya inikan dulu ya. Karena ini ada yang ngutak-ngatik nih, jadi agak susah. Oh iya. Ya silakan Bu. Ya, itu kan untuk EPP tetap misalnya NPK aja, NPK murni atau campurannya apa aja kalau yang baik? Ya pokoknya NPK ini adalah unsur utama ya, unsur utama pada ada yang jenis dari tunggal, urea, SP36 dan KCl, ada yang berupa NPK majemuk seperti A dan lain-lain. Itu silakan digunakan 20%. Sudah ideal cukup, tidak usah ditambah lagi. Itu yang mendampingi Eco Farming Premium. Untuk apa? Untuk imbangan antara yang menggunakan PSR. Nah, di unmute lagi Bu, ini Bu, suaranya Bu. Ya, gimana? Ini untuk pendamping karena dua tempat. Yang satu rencananya mau saya pendampingan dengan NPK dari luar, yang satu mau menggunakan PSR. Nanti hasilnya seperti apa gitu? Ya. Boleh silakan Bu. Yang penting prinsip-prinsipnya saja yang saya sampaikan. Ya. Ya udah. Cukup Bu. Ini agak saya konsentrasi agak mulai kacau nih. Karena memang dua panen setahun sekali we buka we kalau Emotnya ditutup lagi sama orang. Ya. Tapi bisa dipahami Bu ya, yang tadi Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pentingnya admin ini untuk mengatur. Jadi fokus. Justru malah tidak bisa fokus ya. Ya, jadi intinya pengaplikasian produk-produk PTBS yang bagi yang baru gabung kemudian yang lainnya, silahkan kunjungi saja channel YouTube saya untuk belajar ya. Jadi ada beberapa jawaban untuk setiap pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya prinsipnya saja yang saya sampaikan.
Nah, jadi aplikasinya nanti seperti apa itu ada di dalam video yang sudah saya buat ya, yang sudah didokumentasikan di channel YouTube saya. Kemudian Pak Pendi, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya Salam. dan Bang, ini untuk pengaplikasian kurma yang udah 2,5 tahun Pak, yang Ya. pakai EF sama Pilau. Yang saya tanyakan, ini yang kupu-kupu kecil itu Pak, yang putih Pak, udah pakai EF Agenayati itu 2 kali semprot masih ada Pak, daun-daunnya udah. Dosisnya berapa Pak? Usianya 2,5 tahun Pak. Dosisnya berapa? Dosisnya masih 150 Pak. Bukan, berapa saset? 2 saset, 1 saset setengah sama 2 saset yang terakhir. Nah, kalau misalkan ada hama yang sudah membandel, Ya, silakan gunakan 3 saset EPP, siap. 50 meter sunlight dan 2 sendok teh garam. Itu kalau kontak langsung mati itu, Pak. Siap, Ya. siap. Jadi itu dosis kuratif namanya. Jadi jangan sampai sudah diaplikasikan kok nggak mati karena dosisnya masih di bawah dosis kuratif gitu. 3 saset EPP, 50 meter sunlight dan 2 sendok teh garam dalam 14 liter air. Itu yang direkomendasikan seperti itu. Yang sunlightnya berapa cc Pak? Sunlight-nya 50 mili aja. 50 mili ya. 50 ml sunlight. Ya segitu aja Pak Wawan, makasih. Assalamualaikum. Ya, baik. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi masalah, video saya malah hilang ini. Ya, Tidak bisa tampil nih. ada. Pak, ada. Ya, baik Pak Pendi, terima kasih ya. Ya, makasih Pak Wawan. Kemudian tadi yang saya tunjuk Pak Eko ya. Betul ya, Pak Eko Purwadi ya. Iya, Silakan ya Pak. betul Pak. Assalamualaikum Pak Wawan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya langsung mau bertanya ini Pak. Saya punya beberapa pohon belimbing. Saat ini bunganya bagus banget, tetapi Ya. ternyata rontok semua gitu Pak. Saya mau pakai BSR dengan fotosintesa. Kira-kira berapa untuk ukurannya per pohonnya ya Pak ya? Ya. Pertama untuk penyebab kerontokan dulu ya. Jadi penyebab kerontokan itu adalah ya, tengahnya ada. Jadi pertama penyebab kerontokan itu adalah curah hujan tinggi, Pak. Ya. Penyebab kerontokan curah hujan tinggi. Jadi jangan berharap di daerah tropis ini ya kalau tidak kita mengedepankan teknologi untuk mendapatkan buah di musim penghujan, itu intinya prinsip utamanya dulu, Pak. Jadi adanya curah hujan tinggi ini bisa menjadi leaching atau pencucian unsur hara yang menyebabkan bunga itu menjadi rontok. Dan ini sudah berlaku di berbagai sentra durian dimanapun saja. Kalau musim hujan itu bunga itu tidak akan ada yang nempel, Pak. Karena memang di daerah tropis ini ada 2 musim, musim penghujan ya dan musim kemarau. Nah, untuk buah-buahan perennial kok berbuah tahunan itu biasanya berbuah di musim kemarau atau musim panas. Begitu pula kualitas buahnya jauh lebih bagus dibanding musim penghujan. Jadi kalau kita mengaplikasikan produk pertanian PTBES di musim penghujan, ya itu sama dengan kita memperbaiki ya fungsi daripada vegetatif. Vegetatif itu berarti pertumbuhan tanaman di luar pembungaan dan pembuahan. Nah, jadi rontok itu penyebabnya tadi Pak, salah satunya faktor cuaca dan faktor pencucian hara. Nah, kecuali nih, jadi ada materi obsession pembuahan di luar musim supaya tanaman kita ini bisa berbunga di luar musim, termasuk musim penghujan, itu ada yang namanya treatment water stressing tadi, Pak, untuk durian, untuk mangga, apapun saja bisa berbuah di musim penghujan dengan catatan tadi di sekitar piringan pohon, katakanlah radius 3 atau 4 meter, itu dipasang plastik yang ketika hujan dia tidak akan masuk ke dalam pangkal pohon tadi. Nah, kalau sudah terhalang dengan plastik tadi, maka itulah yang disebut dengan water stressing, ya. Bahkan tanahnya di bawah plastik tersebut sampai belah-belah, pecah-pecah. Nah, disitulah nanti yang namanya
pembungaan di luar musim akan terjadi dan di situ bunga tidak akan cepat rontok. Belum bisa dipahami ya. Nah, kalau Paham. ya, di training di lapangan itu saya sering praktekkan Pak, training based farming di lapangan. Cuman karena sekarang menghadapi bulan Ramadan, kemudian setelah Lebaran. Jadi ada strategi water stressing. Jadi kalau ini pohon ya, batang pohon. Nah ini di bawahnya itu dipasang plastik Pak. Nah, ini sudah digunakan oleh para petani-petani durian di Thailand, baik menggunakan musa dan lain-lain. Jadi ketika hujan ini, si bagian pangkal pohon ini tidak lembab, tidak basah, karena airnya kan kebuang ke samping. Nah, kondisi seperti inilah, ya. Jadi tanaman ini merasa ini sudah masuk musim penghujan, masuk musim kemarau. Maka di situ akan bermunculan yang namanya bunga dan dia akan bertahan. Tapi kalau di musim penghujan, selama tidak ada treatment water stressing ini, semuanya akan rontok semua, Pak. Itu pengalaman ya. Dan ada pun yang bisa berhasil menjadi pentil dan buah. Kalau di durian ini ada yang namanya penyakit psikologis yang disebabkan bukan oleh bakteri, cendawan ataupun hama, tapi adalah penyakit karena tadi psikologis ini karena memang kebanyakan air di sekitar pangkal pohon, maka ketika dipanen rasa buahnya duriannya adalah hambar. Itu penyakit psikologis. Jadi saran dari saya, kalau ingin membuahkan di luar musim itu harus dipahami dulu kaidah-kaidah obsession pembuahan di luar musim. Nah, kalau kita belum bisa memahami water stressing itu apa, kebutuhan NPK idealnya berapa, maka aplikasi ini khusus untuk pertumbuhan vegetatif saja, Pak. Jelas, Pak. Terus untuk ini Pak, misalnya nanti untuk saat ini mungkin saya belum bisa menggunakan ini ya. Pak, saya mute dulu semua Pak. Nanti Bapak mute lagi. Ya, silakan. Ya, mute lagi Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya, Pak Eko silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, di musim hujan ini kan saya belum bisa menggunakan BSR dengan fotosintesis Pak. Itu bagusnya ukurannya berapa Pak ketika nanti saya menggunakan Pak di musim kemarau Pak? Umur untuk berapa tanaman ini? Blimbing ini per pohonnya Pak. Umur berapa? Umurnya ini? 2 tahun lebih Pak. Ini blimbing komersial atau blimbing lokal? Blimbing lokal Pak. Oh, yang kecil-kecil itu? Buahnya lumayan gede Pak. Pernah berbuah itu lumayan gede kok Pak. Udah besar juga itu. Ya intinya gini Pak ya. Kalau untuk tanaman menghasilkan mulai dari umur 3 atau 4 tahun ke atas, tetap kunci utama itu fotosintesa dengan EPP itu diaplikasikan di daun 2 pekan sekali. Kemudian aplikasi PSR yang berumur sudah di atas 5 tahun berproduksi termasuk jeruk dan lain-lain itu bisa 1 saset untuk 1 pohon per 3 bulan sekali. Kalau belum cukup umur, 1 saset bisa untuk 5 pohon, 3 sampai 5 pohon PSR-nya. Boleh silahkan. Cuman aplikasi rutinnya adalah EPP dan fotosintesa pada daun. Nah itu silakan. Kemudian biasanya belimbing itu hama utamanya adalah lalat buah, hampir sama dengan cabai, Pak. Cabai, jeruk dan lain-lain. Jadi kalau sudah disengat pasti rontok di bawah. Makanya strategi untuk mengendalikan lalat buah pun ini ada ilmu tersendiri, Pak. Kalau mau menggunakan EPP, 3 saset EPP plus 200 gram jagung muda, itu beli di pasar saja kalau tidak ada musim jagung di daerah. Baik putren maupun pokoknya yang penting jagung muda 200 gram. Plus jelas. Ya, plus 14 liter air. Semprotkan, Pak. Itu insya Allah tanaman atau buah kita tidak disukai oleh lalat buah. Di lalat buah ini hampir mirip dengan lebah. Yang jantan betina reproduksi, nah yang betina ini untuk menyimpan telur, dia menyengat buah tersebut. Nah setelah disengat, telur itu disimpan, kemudian beberapa jam nanti akan menjadi telur, menjadi larva. Nah disitulah kalau larva sudah berkembang maka akan rontok buah itu. Nah bahkan ada juga ya perkebunan jambu dalhari ya, karena jambu ini kan harganya lumayan ya, 20.000 di tingkat petani bisa dikecer. Di eceran itu 25, 30, 35. Nah itu supaya aman dari serangan lalat buah daripada habis-habis menggunakan penanaman dan penyakit tanaman, akhirnya bermodalkan plastik, Pak. Plastik yang bening atau plastik kresek yang putih diikat-ikat, itu jauh lebih ramah lingkungan daripada kita ketergantungan memelihara racun untuk menghilangkan lalat buah. Banyak strategi untuk merawat buah supaya tidak cepat rontok gara-gara serangan lalat buah di musim penghujan biasanya. Oh, jelas, Pak. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Oh ya baik. Terima kasih Pak. Mungkin gantian yang lain Pak. Kasihan Pak. Boleh. Pak.
Terima Ya. kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian boleh yang mau bertanya lagi angkat tangan? Pak Sulaiman, boleh? Kemudian siapa lagi mau bertanya? Saya Pak Asren Pak dari Padang Pak. Halo. Ya, ntar saya cari dulu wajahnya nih. Karena harus ketahuan wajahnya nih supaya tampil. Siapa tadi yang dari Padang? Nasrun Pak. Oh ya, Pak Nasrun. Iya Pak. Pak Sulaiman, Pak Nasrun. Boleh satu lagi terakhir. Ya nanti saya tunjuk dulu 3 orang. Ashabul Aceh. Ya. Ashabul Aceh. Nah, ini Pak Sabul Yamin. Oh iya. Siap. Ini. Boleh. Aceh. Pak Sulaiman, Pak siapa tadi? Pak Nasrun, kemudian Pak Sabul ya. Boleh Pak Sulaiman dulu, yang lain nunggu dulu ya. Pak Ya. Sulaiman silakan, apa yang mau ditanyakan? Iya, Assalamualaikum Pak Wawan. Salam Pak. Ini Pak Wawan, saya sedang tanam. Nah, ini Pak Sulaiman dulu ya. bawang di- Ini yang muncul videonya nih Pak Sulaiman. Sudah saya tunjuk dulu ya. Nah, silakan Pak Sulaiman. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, ya. silakan. Kami tanam ini Pak Wawan bawang merah. Ini yang muncul video di depan saya, inilah video yang saya berikan hak bicara dulu. Ini Pak Sulaiman kan? Tadi ngacung? Bapak yang di depan? Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan, Pak? Tanya dikit, Pak. Ini Ya, silakan. saya Apa kalau bisa itu earphone atau mic-nya dicabut saja, Pak, di perangkat. Iya. Nah, itu. Oh, malah Pak Wawan ya, silakan. mau tanya. Ini kan saya baru demplot untuk tanaman padi yang saat ini berumur 20 hari. Nah, jenis padinya 32. Ya, Inpari Untuk 32. templotnya mulai awal itu pakai eco farming original Ya. sekali mulai umur 0. Nah, baru umur pengaplikasian yang kedua eco farming. Nah, saat ini umur 20 hari. Habis disosrok untuk peningkatan tanamannya lumayan bagus. Cuma perkembangan anaknya juga bagus. Tapi untuk ketinggiannya Ya. belum maksimal. Baik. Nah, untuk selanjutnya apa yang perlu kita tindak lanjuti, Pak? Mohon pencerahannya. Ini sebagai evaluasi ya, saya mau semua dulu. Jadi prinsip utama yang menggunakan SOP eco farming original maupun premium itu kita harus tahu kunci keberhasilannya dulu. Kunci keberhasilan utama kinerja eco farming original dan premium ini akan optimal jika ketersediaan bahan organik berupa pupuk kandang gelar itu sudah ideal. Yang belum ideal, maka 25-50% penggunaan NPK anorganik jangan dilepas dulu di tahap pertama ini. Makanya nanti akan muncul. Pertama, kekurangan nitrogen, tanaman menguning. Kemudian anakan tidak berkembang. Karena korelasi ya, produktivitas padi dalam luasan 1 hektar itu ada korelasinya dengan anakan produktif. Ya. Kalau misalkan jenis Inpari sampai 45 sampai 50 anakannya. Nah, itu masing-masing anakan akan mengeluarkan malai. Nah, permasalahan kenapa kok anakan tidak terlalu banyak, kemudian tingginya belum optimal karena tadi NPK idealnya belum terpenuhi. Makanya yang mengaplikasikan SOP eco farming baik original premium dan yaitu 2 produk itu, maka saya sarankan harus menggunakan 25-50% NPK anorganik, jangan dilepas dulu. Nah, itu kuncinya, Pak. Ini sebagai pembelajaran saja. Jadi eco farming ini prinsipnya tidak bisa berdiri sendiri karena pupuk organik harus didampingi dengan bahan organik juga berupa pupuk kandang kalau ingin berhasil. Nah, kalau belum tersedia, maka harus dipenuhi dari NPK dari luar 25-50%. 25% pertama di 7 HST,
20% kedua di 33 HST. Silakan aplikasikan, insya Allah anti gagal. Nah, yang jadi masalah sekarang, kita kan tahunya ini eco farming diaplikasikan semua, dibanding-bandingkan dengan pupuk kimia, jauh lebih bagus. Nah, padahal pupuk organik di Indonesia ini semua sudah diregulasi oleh Kementan pemerintah, tidak boleh mengalahkan bisnis pemerintah. Bisnis pemerintah emang apa? Pengadaan pupuk anorganik tadi. Gitu. Jadi, semua pupuk organik, rata-rata di buku panduannya mereka standby di 50% yang dilepas itu, Pak. Nah, jadi setiap mitra yang mau menggunakan SOP eco farming, 25-50% jika bahan organik di lahan tidak tersedia, maka harus dipenuhi dari situ. NPK anorganik. Kecuali yang base farming. Kalau base farming kan dari BS dan fotosintesa NPK-nya sudah cukup tinggi. Maka kita tidak lagi menambahkan pupuk NPK dari luar. Jadi pahami Pak Sulaiman ya. Ini di input dulu Pak. Kalau ganti dengan base farming, Pak, gimana? Ya kalau base farming tadi, yang saya tampilkan tadi ada EPP dan fotosintesa serta BSR. Ya. Makanya setiap mitra wajib punya buku farming guidebook dan situ ada semua. Ya. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan NPK dan lain-lainnya dibantu dengan ada aplikasi BSR pada daun. 1 saset dalam 28 liter air. Disemprot ke daun. Itu untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal. Pak, kenapa sih ada istilah-istilah NPK? NPK itulah nitrogen, fosfor, kalium yang dibutuhkan dalam jumlah besar, persentase besar untuk setiap komoditas tanaman. Kalau itu tidak ideal, maka tadi anakan sedikit, pertumbuhan kerdil, jaringan lemak, itu gara-gara NPK tidak ideal. Ya, jadi pamit Pak Sulaiman ya. Terima kasih Pak. Nah, baik Pak Sulaiman, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang lainnya tadi yang sudah saya tunjuk, Pak Nasrun dulu, kemudian Pak Asapul penutup ya. Pak Nasrun mana Pak Nasrun? Iya Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Ini siapa ini? Pak Nasrun bukan? Nasrun Pak Wawan. Oh iya, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Saya saran aja ini Pak Wawan. Ini kan bagus sekali. Ini saya sangat peduli sekali dengan documenting sistem kita. Apa SOP? SOP itu banyak Pak peran penting dan strategi itu memastikan cara-cara yang berkesesuaian. Cara produk dan penggunaan di lapangan nanti dan telusur. Jadi dokumen SOP itu Pak, apakah nanti bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan gitu. Itu kan hasil penelitian cukup mendalam dan itu jangka panjang. Dan cara-cara di dalamnya cara-cara yang lebih spesifik. Dokumen ini akan sangat penting karena tidak semua bisa kita hafal atau kita ingat. Jadi saat kita bisa itu usulan pertama. Yang kedua ada kasus-kasus yang sifatnya sistemik itu perlu juga didokumentasi. Tadi beberapa contoh saya dengar dari Bapak tadi yang terjadi di lapangan sering kasus-kasus itu biasanya sering berulang Pak. Jadi itu penting juga bagi PTBS untuk meleknya, mensistemkannya. Tadi Pak itu miliknya Pak Wawan atau sudah diadop oleh PTBS Pak? Ini gimana Pak? SOP tadi itu Pak itu penting sekali. Itu kan sangat detail, sangat rinci dan spesifik menjelaskan penggunaan dari produk eco farming tadi. Itu pentingnya SOP tadi itu Pak, itu saya penekanannya di sana aja. Pak. Silakan Pak Wan, terima kasih. Ya, jadi begini Pak, tim pengedukasi di produk pertanian PTBS ini yang dituju adalah saya. Jadi ketika saya menyampaikan ini, jangan dianggap itu atas nama saya pribadi, Pak ya. Jadi untuk mengkaji semua produk-produk pertanian PTBS ini tidak sebentar, Pak. Makanya muncullah di buku Farming Guidebook itu yang kita susun, itu adalah SOP.
Ya, intinya apa yang disampaikan ini ya pertama supaya adanya efektivitas peningkatan hasil. Karena itu berdasarkan kajian, Pak. Bukan semuanya sendiri dibuat, silakan. Tidak. Maka dari itu SOP itu sudah ada di buku Farming Guidebook, sudah ada. Nah, materi tadi pun SOP Best Farming sudah ada. Bahkan kunci keberhasilan eco farming pun ini yang sudah kita simpulkan. Kalau ingin berhasil, syaratnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa dipahami dulu nggak Pak ini? Halo. Ya, Pak Nasrul bisa dipahami dulu nggak ini? Bisa Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Jadi intinya, Pak Nasrul, saya diberikan kewenangan oleh owner PTB dan manajemen support system. Jadi SOP ini bukan semuanya saya sendiri, bukan. Saya pun sama mengkaji. Kemudian dengan produsen bagaimana caranya kita membuat SOP tersebut menjadi rekomendasi yang diarahkan kepada para mitra. Tujuannya apa tadi? Jangan sampai ada kesalahan dalam mengaplikasikan. Dan itu sudah sudah didokumentasikan di buku Farming Guide. Jadi SOP produsen eco farming ada sendiri ada. SOP produk lain ada sendiri. Cuma di sini ada SOP Best Farming yang mengakomodir keinginan para mitra yang mau menggabungkan semua produk PTBS dalam setiap komoditas tanaman. Itu SOP Best Farming namanya. Jadi hak aksesnya bagaimana nanti Pak? Bapak udah punya buku Farming Guidebook belum? Saya belum Pak, saya baru bergabung Pak. Maaf Pak. Bergabung. Kalaupun belum, insya Allah nanti ada yang sedang kita susun ini berupa saya lupa lagi. Nanti jawaban tentang pertanyaan dan jawaban ya. Q&A ini, question and answer ini nanti akan kita fasilitasi ya, sedang kita susun dengan support system. Jadi ketika ada yang bertanya nanti ada mesin yang menjawab. Itu ada jawaban yang sudah saya buat. Kemudian untuk pertanyaan bagi para mitra baru yang memang kalau nunggu Zoom meeting terlalu lama, nah itu bisa diklik. Nah, ini sedang kita siapkan. Baik, bagus Pak. Nah, ya alhamdulillah terima kasih Pak Nasrun ya untuk masukannya. Alhamdulillah sangat preset sekali usaha-usaha dan upaya-upaya yang sangat luar biasa dari Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Ya baik Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masukan luar biasa dari Pak Nasrun di Sumatera Barat ya. Intinya kita sedang mempersiapkan jawaban dan pertanyaan yang ketika satu klik masuk ke ID khusus ya, itu nanti akan ada jawaban. Ini sedang kita persiapkan ya, karena memang selama ini kalau masih menggunakan manual ya, jawaban WA ya tadi terlalu lambat. Jadi nanti pertanyaan semua diarahkan ke situ, termasuk nanti SOP yang ada yang kita rekomendasikan di tim konsultan besok. Baik, terima kasih Pak Nasir masukannya ya untuk pencarian juga buat yang lain. Kemudian terakhir Pak Sabu Yamin, apa yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Nah, waalaikumsalam. Nah, semoga Pak Wawan sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Gini Pak Wawan, saya ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan dari mitra. Ya. Yang pertama jenis pertanyaan, apakah pilo slow release itu bisa disemprot untuk tanaman padi? Ya, terus? Yang kedua, saya lagi demplot untuk padi ya 2 hektar. Yang pertama sebelum tanam saya kasih eco farming, terus kemudian 15 hari kemudian saya pakai fotosintesa ya. Ya. Fotosintesa. Terus penyemprotan kedua, begitu saya kalau lihat ke lahannya, yang 1 hektarnya bagus, lumayan bagus. Yang 1 hektarnya lagi kerdil, malah nggak mau beranak. Ya. Gitu. Gimana itu solusinya Pak Wawan? Saya lihat begini, jangankan padi, yang 1 hektar ini rumput pun nggak mau tumbuh. Itu apa penyebabnya dan apa solusinya? Ya, jadi pertanyaan Pak Ashabul Yamin ini, ya sambil saya jelaskan ya untuk materi terakhir ini. Jadi kita harus tahu dulu ini faktor-faktor penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian. Ya, jadi jangan sampai penyebab tanaman tidak tumbuh maksimal, ya kita tidak memperhatikan ini.
13 faktor-faktor penentu keberhasilan. Asabul Yamin, ini tampil nggak ini? Tampil. Tampil. Nah ini harus dipahami. Biasanya adalah pH yang tidak sesuai. Jadi percuma kita punya produk bagus, kalau pH tidak sesuai, kemudian salinitas tidak sesuai, itu tidak akan optimal, tanaman itu akan optimal. Nah, makanya ini harus menjadi SOP tersendiri ya. Mulai dari benih, ketersediaan C organik, sinar matahari, teknologi mikoba dan lain-lain. Ini faktor penentunya. Kemudian bolehkah aplikasi BSR pada tanaman padi? Ini sudah sering kita sampaikan. Jadi BSR ini bisa dilarutkan di dalam bisa dilakukan di dalam air. Satu saset dalam 28 liter air. Kemudian nanti bisa diaplikasikan di 7, 21 dan 33 HST. Ya, untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal dan hara mikro esensialnya ada di sini. Ini 7, 21 dan 33 HST. Sedangkan SOP base farming ya, berarti yang bisa didampingi dengan BSR ini adalah fotosintesa dan EPP saja. Nah, fotosintesa dan EPP punya jadwal tersendiri, 10, 25, 40 dan 55. Itu diaplikasikan. Nah, kemudian di sini pengaplikasian BSR ini ya tadi ya, rutin penggantian PK ideal 7, 21, 33, dan 40. Nah, kalau waktunya bersamaan, itu bisa diaplikasikan bersamaan, tidak ada masalah. Itu SOP base farming. Tapi kalau eco farming original, saya tidak rekomendasikan menggunakan ini. Kenapa? Karena eco farming original, saya pertahankan SOP-nya sama seperti awal sebelum adanya diversifikasi produk pertanian di PTBES. Jadi belum ada keragaman produk pertanian PTBES. Nah, itulah SOP yang berdiri sendiri dengan penambahan NPK dari luar 25%. Itu intinya. Tapi kalau di tim konsultan base farming jangan spekulasi. 25-50%. Artinya apa? Kalau 20% sudah ideal, maka 20% kedua tidak usah. Tapi kalau belum ideal, maka 25% itu harus diaplikasikan. Jadi totalnya 50% ini jangan dilepas dulu dengan menggunakan pupuk organik. Makanya dalam setiap pembuatan broadcast, saya sering menegur nih, ada beberapa mitra yang mempromosikan broadcast, ini masih ada yang belum dihapus nih, jadi kalau ada, tolong ingatkan. Pertama, membandingkan antara pupuk organik dengan pupuk kimia anorganik. Jadi membuat pernyataan di broadcast tersebut, 1 tub eco farming itu setara dengan 10 sak pupuk kimia anorganik. Itu salah itu. Itu salah. Ya, kenapa salah? Ya, sekarang bandingkan 1 tub 30 gram dibandingkan dengan 10 sak. Ketika saya konfirmasi kepada produsen, kita tidak pernah merekomendasikan itu. Berarti kan ini broadcast liar ini, yang nantinya akan menjadi polemik di tingkat para calon mitra ataupun para petani. 1 tub eco farming 30 gram. Ya, dianalogikan, disamakan dengan 10 sak pupuk anorganik, katakanlah NPK 16 Mutiara, kira-kira sama enggak? Nah, ini tidak masuk akal. Maka jangan membuat broadcast seperti itu. Karena adanya pupuk organik diberikan izin oleh Kementerian Pertanian, ya itu jangan sampai mengalahkan kertas juga bisnis yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Emang pemerintah berbisnis di pupuk, Pak, dari tahun 70 sampai sekarang. Siapapun kepala negaranya, urea itu akan diproduksi jutaan ton per tahun. Nah, maka di sini rata-rata saya mengkaji ya pupuk organik yang diajukan sebagai pupuk organik di setiap buku panduan perusahaan manapun, mereka tetap 50% ini tetap masih digunakan. Jadi bahasa strateginya, dengan menggunakan pupuk organik ini, maka kita mampu menekan kebutuhan pupuk lainnya sampai 50%. Nah, itu bahasa strategi pemasaran. Intinya masih dikombinasi. Tapi yang menggunakan pupuk organik dengan kombinasi 50% ini bisa mengalahkan yang menggunakan pupuk kimia anorganik 100%. Itu faktanya, keunggulan pupuk organik. Tapi tidak bisa ini dibuat 100% kalau persyaratannya tidak memenuhi. Nah, jadi pertanyaan Pak Sabul Yamin ini intinya itu ya. Nah, adanya SOP base farming yang menggunakan base farm solely sebagai pemenuhan kebutuhan NPK ideal dan hara mikro esensial tadi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan saling melengkapi antara fotosintesa dengan BSR untuk komoditas padi. Dan alhamdulillah banyak yang sudah berhasil. Ya, EPP pengelolaan penyakit tanamannya dikombinasi dengan fotosintesa, BSR di luar jadwal, EPP dan fotosintesa tadi ya 7, 21, 33 dan 40 diaplikasikan untuk jagung pun segede-gede. Bahkan yang menjadi apa ya? Ini belum saya
dijadikan SOP ya. Kemarin Pak Raden menyampaikan satu saset fotosintesa dibagi 5 tangki. Per tangkinya diberikan satu saset BSR. Ini saya belum pernah mencoba. Apakah ada dampak? Karena saya kalau yang satu saset dalam 28 liter air saya sudah pernah mencoba, aman. Cuman kan belum saya buat ini karena kalau mau mencoba ya silakan. Itu langsung dari produsen. Karena saya belum merekomendasikan, saya belum pernah mencoba. Nah, khawatirnya tadi kebanyakan dosis. Nah, tapi yang sudah aman tadi satu saset dalam 28 liter air untuk 2000 meter persegi itu aman. Saya pastikan tidak akan ada yang menghuni. Ya. Seperti itu Pak Asabul, ada lagi? Ini kalau tentang pH saya udah cek Pak. Jadi sebelum kita semprot apa itu fotosintesa, memang pH-nya drop sekali itu 4 sampai 4,5 itu. Terus kemudian sesudah kita pakai apa itu fotosintesa, itu pH-nya sudah 6. Sudah 6 bahkan ada yang 7. Ya. Tentang pH-nya udah naik, tapi anakannya nggak mau ini masih kerdil kuning gitu. Berarti gini ya, saya kasih analogi dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, setiap komoditas tanaman, baik itu tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan, unsur hara yang dibutuhkan dari pengelompokan tanaman tadi adalah unsur terbanyaknya yang dibutuhkan tanaman adalah unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi kalau hidangan masakan Padang, itu ada yang namanya nasi yang porsinya paling banyak dibanding lauk dan rasa ya, itu kita analogikan sebagai NPK-nya, nasi itu sebagai NPK. Adapun ayam kalio, rendang, kemudian dan lain-lainnya, itu hanya kita analogikan sebagai hara makrosekunder berupa kalsium dan magnesium. Nah, kemudian ada yang tidak kalah penting untuk cita rasa masakan ini, itu ditopang oleh hara mikroesensial. Salah satunya adalah garam. Kalau di masakan garam dan penyedap rasa. Nah, ini garam dan penyedap rasa ini, kalau pas berarti masakan Padang itu enak. Kalau kelebihan, keasinan, bisa keracunan. Nah, banyak yang tidak memahami di kalangan mitra ini untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal ini, ya tadi tidak diperhatikan. Misalkan tanaman padi sudah dicek pH-nya, tapi kebutuhan nitrogennya tidak terpenuhi, maka anakan tidak akan banyak kalau di padi. Kemudian warna hijau daun tidak ideal, itu kekurangan nitrogen. Kalau keracunan nitrogen, tanaman akan pekat hijau, kemudian paling gampang diserang oleh cendawan kresek dan paling gampang roboh, itu keracunan nitrogen. Kalau fosfor, nah itu hubungannya dengan jaringan batang yang supaya kokoh, akar batang supaya kokoh dan tidak cepat tumbuh. Itu fosfor. Kalau kalium untuk mengisi pengisian bulir. Kalau di tanaman pepaya bisa rasa manis itu kalium itu K2HCl itu. Nah seperti itu. Jadi yang paling diutamakan kita harus tahu kebutuhan NPK ini ideal dan tidaknya harus tahu. Ya. Jadi tadi pengkombinasiannya itu tadi menggunakan BSR untuk mendampingi SOP best farming tadi Pak Sabul ya. Ini silakan aplikasikan. Dan ini semua adalah situasional. Itu di buku panduan untuk diaplikasikan. Nah, kalaupun misalkan belum sesuai, itu bisa diaplikasikan lanjutan, tidak ada masalah di luar jadwal. Yang penting tanaman ini betul-betul ideal. Bagaimana kita mengetahui tanaman ini ideal dan tidak? Nah, makanya harus ada pembanding yang menggunakan pupuk kimia anorganik. Oh, umur 30 kimia organik sudah seperti ini, pupuk tanaman kita kok belum seperti ini, berarti dia belum ideal pertumbuhan. Nah, kalau sudah ideal, berarti kita sudah sama hasilnya dengan pupuk anorganik tadi. Makanya harus ada pembandingnya. Makanya banyak mitra yang membanding-bandingkan, ini pupuk kimia, ini pupuk organik kok begini gitu kan. Ya tadi tidak paham esensi dari pupuk organik. Jadi pupuk organik ya, kemarin saya alhamdulillah baru menerima bundel hasil laporan uji efektivitas untuk tanaman tebu. Kemudian diberikan ke owner, kemudian saya terjemahkan semua hasil uji efektivitas tersebut. Ternyata yang menggunakan pupuk NPK anorganik itu bisa menghabiskan 40 juta per hektar untuk kebun tebu. Yang mengkombinasi 25% NPK anorganik dan 75% produk pertanian PT-BES itu ada efisiensi biaya sampai 3 juta per hektar. Nah, berarti kan meskipun dari kesimpulan tidak ada hasil berbeda, tapi dari sisi lain kita sudah ada efisiensi 3 juta per hektar. Kalau dikali ratusan hektar, ribuan hektar, ini tetap lebih untung produk kita ini daripada yang menggunakan pupuk NPK 100%. Nah, maka pupuk organik ini harus ditopang di 25-50% tadi.
Kuncinya itu. Mau diuji di Unpad untuk komunitas jagung, mau di Brawijaya, pupuk organik itu seperti itu. Prosentase yang digunakannya ternyata harus masih ada kombinasi dengan pupuk lain. Jadi pamit Pak Hasbul? Insya Allah udah Pak Wan. Makasih Pak Wan. Intinya itu saja. Yang penting pemenuhan kebutuhan NPK ideal untuk komunitas padi atau apapun saja yang menggunakan SOP based farming boleh didampingi. Ini SOP based farming seperti ini. Ini SOP based farming, EPP dan fotosintesa rutin diaplikasikan, kemudian dipenuhi dengan menggunakan base pump solusi. Itu satu saset per satu ini ya, kalau pilu ya. Ya, saya rekomendasikan di 28 liter air dulu saja. Kecuali kalau saya udah pernah mencoba satu saset dalam 14 liter air, tidak ada masalah ke tanaman, saya siap rekomendasikan. Insyaallah. Ya. Terima kasih Pak Wan. Baik Pak Sabul Yamin, insya Allah saya bisa berkunjung ke sana lagi. Insya Allah Pak Wan, siap. Intinya tergantung undangan Pak. Ya, insya Allah. Baik Pak Sabul, sukses selalu di sana ya. Amin ya Allah. Ya, baik Bapak dan Ibu yang belum ada kesempatan untuk bertanya, boleh japri saja ya, jangan telepon. Karena memang waktu sudah semakin malam ya, jam 22:20. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya tergantung ya puasanya hari apa gitu kan. Puasanya hari apa? Yang jelas kalau sudah saum berarti tidak ada lagi Jumat ini malam hari. Semua kita arahkan ke Ba'da Zuhur, tepatnya jam 13 sampai jam 15. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan merasa puas mengenai keilmuan. Jadi kemudian para ahli pun sekalipun ya, termasuk para penemu ya seperti penemu Facebook dan lain, masing-masing punya mentor. Jadi jangan pernah menganggap sepele yang namanya guru ya atau mentor. Jadi orang-orang sukses pun sama masih punya mentor. Jadi kita dipersilakan berguru kepada siapapun, terutama ilmu pertanian, termasuk referensi-referensi silakan dibaca. Nah ini yang sedang saya pelajari ini, Al-Filah yang saya sampaikan. Ini karya Ibnu Muhammad bin Ibnu Al-Awam di Sevillano ya, di Andalusia atau Spanyol. Nah itu pun sama, saya terus kaji semua, terutama yang berhubungan dengan konsep ilahiyah pertanian yang diintegritaskan dengan Al-Quran. Nah itu supaya pemacu ya semangat kita. Jadi intinya jangan bosan untuk belajar, karena tetap kita punya prinsip mencari ilmu itu punya wajib dari buayan sampai liang lahat ya, bagi muslimin dan muslimat. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.